بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini dalam satu kegiatan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kita membaca bersama-sama ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan zikir kita ini, ratib kita ini memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga majlis ilmu, majlis pengajian agama, yaitu bersama-sama di majlis ini kita mengambil berkah, mengambil ilmu daripada kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yaitu kitab Ajaratus Sibab ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan dari kitab ini kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berkah, ilmu-ilmu yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat keturunan beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang ada di dalam jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga kita, anak-anak kita semua selalu mendapat bimbingan untuk ada di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita semua di akhirat dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia-muliakan para habaib, para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kita hadir orang tua kita, sesepuh kita Habib Muhdar bin Ali Asghar. Mudah-mudahan beliau selalu diberi Allah kesehatan dan umur yang panjang, dan mudah-mudahan selalu bisa menghadiri majlis kita ini agar kita mendapatkan keberkahan daripada sesepuh kita, juga orang tua kita, mama Rina kita Al-Habib Mahdi bin Habib Abdullah Al-Habsyi, yang mana beliau juga yang banyak memberi motivasi, mendorong adanya majelis ini, diadakannya majelis ini. Mudah-mudahan adanya majelis ini menjadi amal jariah beliau, dan mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bisa memberikan keberkahan dengan kehadiran beliau bersama-sama dengan kita di majelis yang mulia ini. Demikian pula Marina kita Al-Habib Syihabuddin Habib Syahab bin Habib Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau juga diberikan Allah kesehatan dan panjang umur untuk bersama-sama menghadiri majelis kita yang mulia ini. Demikian pula saudara ulun dan juga tuan rumah kita sahibul majlis Habib Fakrus bin Habib Zain Asghar.
bersama dengan ibunda beliau, keluarga beliau. Juga mudah-mudahan beliau selalu diberi Allah kesehatan, panjangkan umur, diberikan kemudahan semua urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga kita berharap setiap kegiatan kita dari majelis ini, dari pembacaan Ratib Al-Haddad dan juga majelis ilmu, mudah-mudahan pahalanya juga disampaikan kepada orang tua beliau, yaitu Habib Zain bin Mukhtar Asgaf. Mudah-mudahan menjadi cahaya yang menerangi beliau di dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan semua masyarakat, baik yang ada di Desa Bukat atau yang ada di tempat yang lain, dari tempat-tempat yang lain, yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menghidupkan majelis ini, menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada kitab Anjalatus Sifat ila Makarimil Akhlaq, sekarang kita masuk pada bab as-sabr, bab tentang sifat sabar. Salah satu sifat yang terpuji, termasuk akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah agar kita melazimi sifat sabar, melazimi sifat sabar dalam setiap keadaan. Sabar ini dijelaskan oleh para ulama, arti sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu menahan diri. Sabar itu bisa menahan diri dari maksiat, itu juga disebut sabar. Sabar dalam taat, artinya kita walaupun banyak godaan untuk meninggalkan ketaatan, tapi kita sabar, tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu juga bisa di dalam musibah. Ketika kita menghadapi bala, musibah, ujian daripada Allah, lalu kita menghadapinya dengan menahan diri, dengan tidak berkeluh kesah. Nah, ini adalah sifat sabar. Jadi sabar itu sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Itu bisa sabar di dalam taat, seperti misalnya kita melaksanakan salat. Ini perlu sabar. Mungkin kada sabar, kada tagawi sembahyang. Sabar di dalam taat contohnya seperti puasa. Itu puasa juga melatih kesabaran kita. Dari waktu subuh sampai maghrib kita kada makan, kada minum, dan menjaga daripada pembatal-pembatal puasa. Ini sabar. Kita sabar waktu menunaikan zakat. Ketika harta kita cukup hitungannya, hisabnya, dan sudah sampai haulnya setahun wajib dikeluarkan zakat, kita sabar. Karena itu hasil usaha kita. Karena harta itu tidak didapatkan dengan mudah. Tapi karena ini perintah Allah, kita sabar, kita keluarkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melaksanakan ibadah haji yang fardu ataupun melaksanakan ibadah umrah, ini perlu sabar. Karena dalam melalui ibadah haji dan umrah ini perlu usaha. Tidak hanya uang, tidak hanya harta, tapi juga perlu tenaga dan lain sebagainya. Ini semuanya dilalui dengan sabar. Ini adalah sabar dalam ketaatan. Ada juga sabar dalam menghadapi atau menahan diri dari maksiat. Kadang-kadang ada godaan-godaan yang mendorong kita berbuat maksiat, tapi kita tahan, sehingga maksiat itu kadang kita gauli. Padahal kesempatan ada. Nah, ketika kita menahan diri dari maksiat, yang juga sabar. Sebagaimana yang terjadi disebutkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Yusuf alaihissalam
ketika beliau digoda oleh seorang perempuan yang paling cantik di kota Mesir yang bernama Zulaikha. Nah, ini beliau tidak tergoda. Beliau menahan diri dari berbuat maksiat. Nah, ini adalah kesabaran. Jadi dalam menahan diri dari maksiat juga perlu sabar. Kemudian di dalam para ulama, para nabi, yang pertama dari para nabi, para rasul, kemudian diteruskan oleh para ulama, di dalam menyampaikan dakwah pun perlu sabar. Perlu sabar di dalam berdakwah. Sebagaimana diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu sibuk berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh ini berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Yang keempat sidin, yang akun menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu hanya 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah, yang keempat sidin 80 hitungannya. Itu kan sedikit waktu. Karena orang-orang Bahari itu diberi umur yang panjang. Itu 950 tahun, keempat sidin 80. Sabar sih. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam dakwah itu perlu sabar. Demikian pula di dalam belajar menuntut ilmu pun perlu sabar. Kita hadir ke majelis ilmu itu juga perlu kesabaran. Mungkin banyak alasan, mungkin dari hawa nafsu kita ada 1001 alasan yang mendorong kita untuk tidak menuntut ilmu, tidak hadir ke majelis ilmu. Itu banyak alasan dari hawa nafsu kita. Itu belum lagi godaan-godaan daripada syaitan yang mendorong kita pada menuntut ilmu. Tapi kita sabar, kita lawan sehingga kita bisa hadir ke majelis ilmu. Nah, ini adalah kesabaran di dalam menyampaikan ilmu atau menuntut ilmu agama. Kemudian ada juga sabar di dalam bala, dalam musibah. Nah, ini umumnya kesabaran itu diuji di dalam bala, di dalam musibah. Ketika kita gagal dalam satu tujuan, dalam satu urusan kita gagal, nah ini perlu sabar. Atau kita dapat sesuatu yang menyakitkan badan kita, ada sesuatu yang menyakitkan badan kita sampai kita sakit, nah ini perlu sabar. Atau bisa juga menyakitkan perasaan kita, hati kita, sehingga hati kita tidak nyaman, nah ini juga bala, lalu kita sabar. Ini perlu dengan kesabaran. Kemudian ada juga kesabaran dari celaan manusia, celaan orang banyak. Jadi kadang-kadang kita karena hidup bermasyarakat itu ada orang yang menyambati kita, mencela kita. Dan itu juga perlu sabar. Karena yang namanya celaan dari manusia itu jangankan kita, Nabi Muhammad pun dicela orang, dihina orang, disambati orang. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang menciptakan manusia itu tidak luput daripada celaan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dicela, dihina, difitnah bahwa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, memiliki istri. Katakan bahwa Isa itu anak Allah. Dipadahkan, dikatakan Maryam itu istri Allah. Nah, ini sambatan manusia, mulut manusia. Padahal itu adalah mulut yang keji yang telah menuduh Allah dengan tuduhan yang dusta. Itu tuduhan daripada orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa Uzair, Nabi Uzair atau orang Yahudi itu ibnu Allah, anak Allah. Ini juga tuduhan fitnahan daripada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu terhadap celaan itu kita disuruh untuk sabar. Namun dari semua ujian, kata para ulama, dari berbagai macam ujian yang menuntut kesabaran kita, itu ujian yang paling berat itu sebenarnya adalah kita sabar menghadapi nikmat Allah. Ini
kesabaran ini yang banyak orang gagal. Ini yang banyak orang kada lulus itu ketika diuji dengan nikmat. Kalau kita taat mungkin aja saudara. Menghadapi maksiat supaya kada mengganggu maksiat mungkin kita bawa sabar. Menghadapi mulut manusia mungkin kita bawa sabar. Tapi kadang-kadang manusia itu gagal, kalah, tertipu dengan nikmat. Sehingga ketika dia mendapat nikmat, dia tidak bisa sabar agar nikmat itu digunakan kepada jalan yang diridhoi Allah. Nah, ini yang banyak mencelakakan manusia. Ini yang kita perlu waspada kata para ulama. Ini yang banyak menjerumuskan manusia. Menjelaskan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Qaddar, wa minal munjiat as-sabr, dan termasuk perkara yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat adalah kesabaran. Wa alahu wa asyrafahu as-sabr ala adal muslimin. Dan yang paling tinggi daripada kesabaran itu adalah ketika kita sabar menghadapi celaan orang-orang Islam, sesama orang Islam. Ini umumnya yang kita hadapi adalah kita ketika bergaul dengan sesama umat Islam itu mendapatkan celaan kaum muslimin. Ketika kita bisa menghadapinya, maka kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu mukafaatihim alal isah, dan ketiadaan membalas mereka atas celaan mereka. Nah, ini yang paling baik, yang paling tinggi kalau kita ada membalasnya. Orang menyembati kita, orang menyakiti kita, orang menghina kita, ada kita balas. Nah, itu luar biasa. Luar biasa kalau kita bisa melakukan yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sabru nisful iman. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran itu adalah separuh keimanan. Jadi bila kita ini memiliki sifat sabar, separuh sudah iman kita itu ada di tangan kita. Jadi keimanan itu separuh sudah ada di diri kita. Kalau kita bisa memiliki sifat sabar. Rawahu Abu Nu'aim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Wa su'ila 'anil iman, faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sabru was-samahah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Kemudian menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu kata Rasulullah adalah as-sabru was-samahah, kesabaran dan toleransi. As-samahah, atau kalau bahasa kita as-samahah itu bisa diartikan kurang lebih, lawan orang itu kurang lebih. Artinya kada hendak ngalih lawan manusia, apalagi sesama kaum muslimin. Kalau orang itu kada hendak ngalih, itu as-samahah, kurang lebih. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu daripada Rasulullah. Namanya Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, as-sabru fil Qur'ani ala salasati awjuh. Kesabaran di dalam Al-Qur'an itu ada 3 bagian. Sabru ala ada'i faraidillah falahu 300 derajat. Pertama, sabar atas menunaikan kefarduan Allah. Bagian yang pertama dari 3 bagian itu adalah sabar menunaikan kefarduan. Maka bila kita kawa menunaikan kefarduan yang diperintahkan Allah, maka kita mendapatkan 300 derajat.
kita awal menggawi yang fardu itu kita dapat kedudukan 300 derajat. Sabar kita menggawi yang fardu seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kemudian wasabru an maharimillah, yang kedua sabar atas perkara-perkara yang diharamkan Allah. Walahu 600 derajat, maka kita sabar menahan diri dari maksiat itu dapat kedudukan 600 derajat. Kalau tadi 300, kalau ini 600. Kalau menggawi yang fardu dapat 300 derajat. Kalau meninggalkan yang haram dapat kedudukan 600 derajat. Wasabru 'alal musibah inda sadamatil ula walahu 600 derajat. Dan sabar atas musibah ketika ada pada waktu pertama kali musibah. Artinya pas pertama kali. Kadang-kadang kita itu dapat musibah, hari kedua, hari ketiga itu berkurang sakitnya, berkurang tekanannya. Ketika kita dapat musibah pertama kali, misalnya ada kehilangan sesuatu benda atau orang yang sangat kita cintai, itu pas pertama kali kita kena musibah itu kita sabar. Nah ini nilainya 900 derajat. Kalau yang sebelumnya ada 300, ada 600. Yang ketiga ini sadamatil ula, pertama kali kita mendengar berita yang menyakitkan, itu kita sabar. Nah, ini dapat 900 derajat. Nah, ini yang paling tinggi. Artinya pada pertama kali. Kalau yang kedua, ketiga itu lain lagi. Nah, ini kedudukan sabar. Jadi ada yang 300, ada yang 600, ada yang 900. Wasabru ala adal muslimin wa musamahatihim minal qismi wa qad jama'allahu lis-sabirin ma lam yajma'uhu li ghairihi. Dan bersabar atas celaan, atas hinaan, atas mulut yang menyakitkan dari kaum muslimin, artinya sesama orang Islam, wa musamahatihim, dan kita memaafkannya. Artinya kurang lebih tidak terlalu membesar-besarkannya. Nah, ini termasuk bagian daripada yang 900, termasuk bagian dari 900 tadi. Kalau kita sabar terhadap perkara yang demikian. Waqad jama'allahu lis-sabirin ma lam yajma'uhu li ghairihim, dan Allah telah menghimpunkan bagi orang-orang sabar sesuatu yang tidak Allah himpunkan bagi selain mereka. Artinya Allah memberikan bagi orang-orang sabar itu kemuliaan, kedudukan, pahala yang tidak diberikan kepada selain orang sabar. Jama'alahum as-salah wal rahmah wal hidayah. Bagi orang sabar, Allah memberikan as-salah. Allah memberikan salawat bagi orang sabar. Jadi yang mendapat salawat dari Allah itu bukan hanya Rasulullah. Orang sabar pun dapat salawat daripada Allah. Yang kedua, rahmat, mendapatkan rahmat daripada Allah. Yang ketiga, mendapatkan al-hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah. Ini bukan hanya hadis. Ini tidak disebutkan di dalam hadis, tapi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah menjanjikan bagi orang sabar itu salawat, kemudian rahmat, kemudian hidayah. Qala subhanahu wa ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan niscaya kalian akan kami uji, akan kami coba
dengan sesuatu daripada ketakutan, wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal dan kekurangan daripada harta, wal anfusi dan sanak keluarga, was samarat dan buah-buahan. Wa basyir sabirin dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu, yang mana mereka jikalau ditimpa dengan satu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, mereka ini yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan diberikan sholawat daripada Tuhannya. Sholawat ini artinya diberikan ampunan, diberikan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah dan mendapatkan rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah daripada Allah. Jadi di ayat ini balasan bagi orang yang bersabar adalah salawat dari Allah, kemudian rahmat, kemudian hidayah. Nah ini luar biasa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar. Di dalam ayat yang lain juga banyak fadail, keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Di antaranya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi orang sabar itu nanti di akhirat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai tidak ada batasnya. Dan ini tidak diberikan kepada selain orang sabar. Jadi pahala misalnya orang yang ada sabar itu dapat balasan 10 atau bahkan 100. Orang sabar ini pahala kada hitungannya. Malaikat kada mau hitung. Nya menggawe sembahyang bagi orang biasa 100 pahalanya. Tapi kalau dia seorang yang sudah dicap oleh Allah sebagai seorang sabir, orang yang sabar, itu kada ada lagi hitungannya. Ini luar biasa balasan bagi orang yang sabar. Kemudian orang sabar itu juga mendapatkan kecintaan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian juga ini juga yang paling hebat bagi orang sabar, utamanya adalah mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Bersama-sama orang yang sabar. Ini ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Nah, dan ini ayat yang berbunyi ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kata para ulama, ini ada faedah khusus, ada keutamaan khusus, bisa menjadi amalan khusus. Apa manfaat daripada ayat ini? Disebutkan oleh para ulama, di antara faedah daripada ayat yang berbunyi ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, ini kalau dibaca 17 kali pada waktu sujud terakhir, waktu kita sholat hajat, sembahyang hajat 2 rakaat, lalu di sujud terakhir itu kita baca ayat ini ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini manfaatnya adalah untuk mengalahkan orang zalim. Kalau kita misalnya dizalimi orang, kita disakiti orang, diganggu orang, maka kita baca ini 17 kali pada sujud terakhir salat hajat.
17 kali dibaca, maka orang zalim, orang yang menyakiti kita itu akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat daripada ayat ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini salah satu faedahnya. Kalau kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit, berhadapan dengan orang yang menzalim kita, kita bacakan ayat ini 17 kali pada sujud terakhir di dalam sholat hajat. Ini manfaat. Kemudian bagaimana caranya kita supaya sabar? Sabar itu perlu usaha. Tidak langsung manusia itu lahir jadi orang penyabar. Penyabar itu perlu riyadhah, perlu latihan. Di antara cara untuk melatih kesabaran, kata para ulama, itu adalah yang pertama, kita harus menghadirkan di dalam hati kita bahwa pahala orang sabar itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di dalam hati kita. Kita harus tahu bahwa pahala orang sabar itu sangat besar, sehingga kita selalu berusaha untuk sabar. Yang kedua, cara untuk sabar adalah perbanyak kita mendengar kisah-kisah orang sabar. Baik kesabaran para nabi, baik kesabaran orang saleh, baik kesabaran para ulama. Cara-cara kita mendengar kisah ulama, biar kita kada bahas ilah hendak mendengar kisah orang sabar. Karena di dalam hati para ulama itu pasti mereka dijelaskan bagaimana kesabarannya. Tidak mungkin seseorang menjadi ulama, tidak mungkin seorang menjadi aulia Allah, menjadi orang saleh, kecuali mereka harus bersabar di dalam kehidupannya. Ini pasti kita tahu kita. Bila kita membaca manaqib orang saleh, pasti kita secara tidak langsung belajar sabar dengan orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, cara untuk sabar adalah al-ikhtar fi du'a wa talab fi sabrin nafsi ala ta'ah wal maksiyah wal musibah. Cara untuk sabar yang ketiga adalah kita meminta kepada Allah agar selalu diberi kesabaran dalam menjalankan ketaatan, dalam menjauhi maksiat, dan juga dalam menghadapi musibah. Kita minta kepada Allah supaya di hati kita ini selalu diberi kesabaran, karena kesabaran itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, cara untuk sabar juga adalah bahwa kita harus mengetahui, menanamkan di dalam hati kita dan meyakini di dalam hati kita bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Tidak ada satu benda pun tercipta kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu peristiwa pun terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Kita meyakini semuanya itu kehendak Allah. Dan semua itu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Sebelum dunia ini ada, itu sebenarnya sudah tertulis bahwa kita hidup kayak ini. Kita akan menghadapi peristiwa seperti ini, seperti ini. Itu sudah ada sebenarnya di dalam Lauh Mahfuz. Dan kita lahir tanggal ini, meninggal tanggal ini juga sudah ada. Jadi sebenarnya sudah tertulis dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita menanamkan itu dalam hati. Bahwa kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Nah, ini kita tanamkan di dalam hati bahwa ini terjadi dengan kehendak Allah. Lalu kita reda, kita menerima dengan ketentuan Allah. Bahwa kita ini hanya menjalani saja. Kita hidup di dunia ini hanya menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa dunia ini hanya sebentar. Mungkin dalam hidup kita menghadapi berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Tapi pada akhirnya itu akan selesai, akan habis. Paling-paling di ujungnya kita menghadapi kematian. Nah, setelah kematian ini baru kita akan berhadapan dengan kehidupan yang sebenarnya. Yang kita hadapi ini hanya kehidupan yang fana, bukan hidup kekal. Setelah itu baru kita berhadapan dengan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal
yang menentukan nasib kita, apakah ada di dalam as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang kekal, ataukah ada di dalam as-syaqawah al-abadiyah, kebinasaan, kehinaan, azab yang kekal di akhirat. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa dunia ini cuma saja kita kadalawas hidup di dunia. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk kita bersabar sebagaimana sabarnya Rasul Ulul Azmi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Dan maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulul azmi, wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau terburu-buru meminta orang untuk diazab oleh Allah, orang disiksa oleh Allah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi manusia yang paling sabar. Siapa manusia yang paling sabar di alam semesta ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, itu dipilih yang paling sabar 313. Dari 313 dipilih lagi manusia yang paling sabar dari Rasul, itu 25 orang. Kita kenal dengan 25 Rasul. Dari 25 Rasul dipilih lagi yang paling sabar, itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dari yang 5 ini, yang paling sabar dipilih siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling sabar manusia. Itu pilihan dari segala pilihan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu paling sabar sih. Sehingga ketika beliau berhadapan dengan orang kafir, beliau ini tawari malaikat penjaga gunung untuk membinasakan orang-orang kafir yang telah menyakiti baginda Nabi Muhammad. Tapi kada mau sih, jadi biarnya. Mungkin dari tulang sulbinya akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Padahal kalau sidin hendak, seketika orang-orang kafir itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau tidak mau yang demikian. Berbeda dengan Nabi Musa yang mana kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang Namrud dibinasakan oleh Allah. Berbeda dengan Nabi Musa yang Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Berbeda dengan Nabi Isa yang banyak daripada kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbeda. Nabi Muhammad tidak menghendaki yang demikian. Ini kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah ini bersabar. Bagaimana beliau berhari-hari kada makan. Sidin ini biasa dalam hidupnya berhari-hari sidin kada makan, berpuasa. Bahkan kadang-kadang sampai 3 hari sidin kada bermakanan. Sebutkan di dalam sirah, dalam sejarah hidup Nabi Muhammad, kadang-kadang beliau mengikat batu di paru sidin. Diikat di paru sidin batu untuk menahan rasa lapar. Itu disebutkan di dalam sirah An-Nabawiyah. Dan ini ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan batu yang diikatkan oleh Rasulullah di perutnya itu disebutkan oleh para ulama adalah termasuk daripada batu-batu surga. Cuma kita tidak tahu di mana sekarang batu-batu itu. Tapi jelaskan bahwa batu itu adalah di antara batu surga yang dibawa Nabi Adam alaihissalam ketika beliau turun dari langit ke dunia. Sebutkan ada beberapa benda yang dibawa dari surga. Yang pertama adalah ulul bukhur, kayu galuh itu kayu surga. Bibitnya itu dibawa Nabi Adam dari beliau turun dari surga ke bumi. Jadi itu kayu surga bukhur. Itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian termasuk kayu surga atau benda surga adalah Asa Musa min syajaratil us. Itu tongkat Nabi Musa itu dari pohon us namanya. Ini pohon masih ada di Arab sana. Itu
itu pohonnya wangi dan kembangnya bunganya sangat indah. Pohon kus itu yang menjadi tongkat Nabi Musa itu bahannya asalnya dibawa dari surga. Kemudian termasuk benda surga juga adalah auraqutin allati kana yastaqiru biha Adam alaihissalam. Yang dibawa dari surga adalah buah tin. Buah tin itu buah surga. Karena dengan buah tin itu Nabi Adam menutupi aurat sidin. Sidin asalnya turun dari langit, dari surga itu dalam keadaan tidak berpakaian. Maka sidin mengambil daun-daun tin itu untuk menutup aurat sidin. Sampai sidin turun ke bumi, itu ditanam sidin. Sekarang jadi buah tin, itu buah surga. Kemudian di antara benda surga juga Hajar al-Aswad yang ada di Baitullah, yang setiap orang yang pergi ke Baitullah itu berebut untuk menciumnya, itu juga benda yang datang dari surga. Kemudian yang dari surga juga adalah Khatamu Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu juga batu dari surga. Yang mana dengan cincin itu beliau diberikan mukjizat oleh Allah untuk melumpuhkan jin dan binatang dan lain-lain. Nah, itu cincin itu dibawa Nabi Adam dari surga. Kemudian diantaranya juga yang dari surga itu adalah Maqam Ibrahim. Itu kalau orang berhaji umrah ada namanya Maqam Ibrahim yang dikurung di dekat Baitullah. Nah, itu juga benda dari surga, itu kejajakan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nah, ini diantara benda-benda yang datang dari surga. Jadi bila kita hendak melihat benda surga, ya tadi. Mudah-mudahan kita melihat di dunia benda-benda surga itu nanti di akhirat kita juga dimasukkan Allah ke dalam surganya. Jadi waktu kita misalnya berangkat umrah, berangkat haji, melihat Hajar al-Aswad atau melihat Maqam Ibrahim, di hati kita tanamkan, mudah-mudahan aku di dunia melihat benda surga ini, nanti di akhirat aku juga dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ini di antara benda-benda surga. Jadi manusia itu lahir di dunia ini ada di negeri barat. Sebutkan dunia ini adalah Darul Balwa, negeri barat. Jadi kadang-kadang nyaman di dunia ini kadang-kadang. Buktinya manusia dari lahir sudah menangis. Kita mulai lahir menangis. Adalah manusia lahir ketawa. Kira-kira ada semua mendengar kita ada anakan keluar dari perut ibunya, waktu dikeluarkan oleh bidan itu ketawa. Sebentar menangis. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan tidak senang. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, dalam keadaan keluh kesah, kada nyaman. Mulai lahir sudah menangis. Kadang-kadang orang lahir ketawa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, kata para ulama. Ketika kita lahir menangis, itu keluarga kita yang ada di sekitar kita ketawaan. Kita lahir ke keluarga kita senang, padahal kita menangis. Kuitan kita, abah mama kita, mungkin kain kita ketawaan. Melihat kita lahir, padahal kita lahir dalam keadaan menangis. Maka kita berharap pada waktu kita wafat, pada waktu kita meninggal dunia, keluarga kita, anak, istri, mungkin keluarga-keluarga dekat, kawan-kawan kita, itu mereka biar menangis. Tapi bagaimana ketika kita wafat, kita ketawa. Artinya roh kita, jiwa kita tertawa, bukan mayatnya yang tertawa. Mayatnya tertawa Tuhan. Maksudnya jiwa kita, roh kita pas meninggal itu kita tertawa. Artinya bergembira karena kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Biar orang menangis kita, tapi kita gembira. Kita senang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini pelajaran bagi kita. Waktu kita lahir kita menangis, orang tertawa. Tapi kita meninggal, orang menangis kita tertawa, kita gembira, kita senang karena mendapatkan rahmat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini sedikit pelajaran daripada Habib Muhammad bin Abdullah Haddad daripada kitab ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang sabar dan mendapatkan keutamaan orang-orang yang sabar, dan kita juga dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf minta maaf, minta redha. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.